Suasana riuh di dalam kelas seketika berubah menjadi tegang saat lembar hasil ulangan dibagikan. Lembaran kertas itu seolah menjadi penentu suasana hati setiap siswa. Ada yang terduduk lesu menatap angka di kertas mereka, sementara yang lain mencoba menghibur diri di tengah rasa kecewa yang melanda. Ya ampun, nilai gue anjlok parah nih. Sama udah gak lulus KKM. Aku juga gak sesuai harapan, padahal udah belajar. Iya, rasanya kecewa banget. Ih, sombong banget sih. Lu sih santai banget, Mbak. Titis dapat nilai berapa? Lumayan sih. Pasti tinggi ya? 95. Wow. Fix lu, bukan manusia. Gila, pinter banget. Apaan sih? Biasa aja. Ketegangan ruang kelas semakin memuncak saat perbandingan angka mulai memicu ego masing-masing. Di satu sisi ada rasa minder dan putus asa yang menyelinap. Di sisi lain, ucapan yang kurang sensitif justru menyulut emosi, membuat suasana persahabatan di kelas tersebut mulai memanas. Tapi jujur ya, gua tuh udah belajar tetap aja jelek. Iya, kadang bikin males. Serius, nilai jelek kayak tanda gagal. Kadang bikin minder juga sih. Makanya sama belajar. Alah, gampang banget ngomongnya. Udah, jangan ribut. Di tengah perdebatan yang hampir memanas, sebuah pengakuan jujur memecah ketegangan. Kesadaran baru mulai muncul saat mereka menyadari bahwa di balik angka yang tinggi, ada proses bertanya tanpa rasa malu, dan di balik kegagalan, ada kebiasaan menunda yang harus diperbaiki. Gue boleh ngomong nggak? Ya boleh lah. Ini bukan karena gue paling pintar. Nah, terus? Karena gue kalau nggak paham, gue selalu nanya. Serius. Iya, gue sering nanya ke guru, ke kalian juga kadang. Tapi gue tuh suka malu nanya. Nah itu, padahal kalau nggak nanya kita bakal terus nggak bisa. Bener juga sih. Gue malah sering nunda belajar, akhirnya panik pas ulangan. Sama banget, belajarnya mepet nih. Gue sebenarnya berteman sama kakak gue di rumah. Kirain jago dari lahir lu. Coba kita ingat lagi, ke guru kemarin bilang apa? Belajar itu bukan cuma nilai. Tapi buat ngertiin materi. Dan tanggung jawab sebagai pelajar. Berarti yang penting itu proses ya, bukan hasil. Iya, nilai itu cuma angka, tapi usaha, pemahaman sama kerja keras itu yang lebih penting. Berarti gua gak sebenarnya gagal dong. Enggak, itu dari nilai itu kita bisa terus mengurangi kita. Pada akhirnya, lembaran kertas ulangan itu tidak lagi menjadi pembatas di antara mereka. Sebuah rencana besar untuk saling merangkul dan belajar bersama pun terbentuk. Mereka kini melangkah maju dengan keyakinan baru, bahwa angka di atas kertas bisa memudar, namun proses kerja keras dan solidaritas akan bertahan selamanya. Kalau gitu gimana kalau kita belajar bareng aja? Setuju, daripada gue remet terus. Kita bikin jadwal bareng aja. Belajar sama bercanda sedikit biar gak stres. Dan yang paling penting, saling membantu. Gue bantu matematika. Gue bantu yang lain kalau bisa. Gue bantu nyemangatin aja deh. Cuma gak membantu. Tapi serius ya, mulai sekarang kita nggak saling ngecek soal nilai. Iya, karena prosesnya memang berbeda. Dan ingat, nilai itu penting, tapi bukan segalanya. Nilai bukan segalanya, semangat adalah yang utama. Drama nilai bukan segalanya menyampaikan pesan bahwa nilai ulangan bukanlah ukuran utama keberhasilan seseorang. Karena yang lebih penting adalah proses belajar, pemahaman materi, dan usaha yang dilakukan. Setiap orang memiliki cara dan kecepatan belajar yang berbeda, sehingga tidak perlu membanding-bandingkan diri hingga merasa minder atau sombong. Dengan berani bertanya, tidak malu mengakui kekurangan, dan saling membantu dalam belajar, kita bisa memahami materi dengan lebih baik. Pada akhirnya, nilai hanyalah angka yang menunjukkan bagian yang perlu diperbaiki. Sedangkan usaha, semangat, dan kerja keras adalah hal yang benar-benar menentukan perkembangan diri sebagai pelajar.